Tak terasa kita sudah akan mengingat kembali tentang kematian dan kebangkitan Kristus melalui Passover and His resurrection yang akan kita ingat pada sepanjang minggu ini, ya, tanggal 4 April kita akan memperingati tentang Passover itu. Saya ingin mengajak saudara semua untuk sadar, kalau nyawa saja Tuhan selamatkan, maka urusan perut pasti Tuhan akan selamatkan juga. Engkau tidak akan pernah kelaparan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Saudara juga akan menyadari bahwa kalau nyawa saja Tuhan berikan kepada kita, maka keselamatan untuk anak-anak, suami dan istri Tuhan pasti akan jagai dengan sempurna. Jadi pada momen ini saya mau bicara pada saudara semua bahwa melalui grup prayer ini Tuhan itu berbicara kepada Anda. Hari ini apakah saudara mendengar suaranya Tuhan? Saudara tahu bahwa hubungan Dia bawa bagi Anda dan saya bukan religion, bukan agama, tetapi relationship. Nah, dalam hubungan itu ada conversation, ada tuntunan, ada arahan, ada suara hatinya. Pertanyaan saya, bisakah kita mendengar itu? Orang berkata, saya tidak bisa mendengar, saya belum pernah mengalami dengar suara Tuhan secara audible. Memang jarang ada orang yang bisa langsung mendengar suara seperti itu karunia khusus. Tapi bukan berarti itu menghentikan kita untuk tidak mendengar apa yang Tuhan katakan tentang kita, kepada kita, untuk masa depan kita, dan lain sebagainya. Saya mau berkata melalui grup prayer ini, nanti saudara akan bisa sharing bersama-sama, ada 3 cara Tuhan itu berbicara kepada kita. Yang pertama adalah melalui Bible. Bible itu adalah firman Tuhan yang tertulis, logos. Nah, zaman sekarang kita mesti baca. Kemana lagi kita dapat berdiri kalau bukan di atas dasar firman Tuhan itu? Saudara lihat bahwa kanan kiri boleh berjatuhan, tetapi firman Tuhan akan membuat kita tetap tegak berdiri. Mari, ketika saudara membaca Bible itu, yang tadinya logos, itu akan suatu saat di momen khusus itu akan keluar dan berbicara menjadi rema bagi Anda dan saya. Itu adalah cara Tuhan berbicara. Yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Ketika saudara berdoa, doa kita bukan dengan muatan mengasihani diri. Oh Tuhan, lihatlah penderitaanku. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu. Bukan. Tapi berdoalah seperti engkau sudah menerima. Aku terima kesembuhan. Mungkin saat ini saudara sedang sakit, Anda sedang bergumul. Tapi seperti apa kata Bible, firman Tuhan, yang mengatakan bahwa oleh karena bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan. Doa kita berkata, aku terima kesembuhan. Aku percaya setiap bilur yang ditanggung oleh Yesus, ya, di atas kayu salib itu menyembuhkan setiap segala macam sakit penyakit. Hari ini aku sembuh, hari ini aku dibebaskan, hari ini aku diberi kemenangan yang luar biasa. Berdoalah seperti itu, berdoalah seperti engkau sudah menerima. Dan ada satu momen khusus ketika saudara berdoa, ambil, ini saya temukan, posisi untuk selah. Selah itu adalah diam sejenak, pause, dan merenungkan. Nah, disinilah kita memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita, berkata-kata kepada kita. Dan disinilah ada momen di mana kita mendengar suaranya. Saudara lihat, disinilah saudara akan mengalami aliran kuasa kesembuhan. Saudara akan mengalami aliran kuasa sorga itu mengalir, dan damai sejahtera itu saudara alami secara supranatural. Ya, jadi yang kedua melalui Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah melalui keadaan. Saudara lihat, berarti Tuhan bicara dengan apa yang saya alami, Tuhan sedang menegur saya. Saya rasa bukan juga. Kenapa kita mengalami seperti itu? Karena jalan Tuhan tidak terselami. Atau mungkin bisa jadi karena
akibat keputusan yang salah sehingga kita bisa mengalami semacam ini, ditipu orang, dimakan orang, ditinggal orang, dan kita berkata, Tuhan kenapa saya ngalami? Lah kan kemarin itu adalah apa yang dilakukan, tabur tuai, konsekuensi kan ada. Berarti Tuhan bicara kepada saya untuk tegur saya. Saya rasa bukan begitu. Namun di dalam keadaan yang sedang saudara alami di sini, ada Tuhan berbicara kepada saudara. Oh ya, bagaimana caranya? Pada suatu saat ketika saudara nyetir mobil dan saudara putar musik, ternyata saudara mendapatkan radio. Dan ternyata dalam radio itu adalah radio rohani. Sangka kalah begitu kan? Radio simfoni yang ada di Makassar. Ya. Dan kemudian di radio itu tiba-tiba saudara mendengarkan ada doa yang dinaikkan. Dan doa itu sepertinya ditujukan kepada saudara. Atau mungkin beberapa saat ke depan ada khotbah yang Anda dengar dan khotbah itu sepertinya kena pada saudara. Apakah itu semua adalah kebetulan? Saya rasa tidak. Saya rasa itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita, memberitahukan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. Jadi di dalam setiap keadaan yang kita alami, lihatlah tangan Tuhan itu terbuka. Lihatlah pribadi Yesus. Makanya hidup itu jangan melihat masalah yang besar, tapi lihatlah Tuhan yang besar. Lihatlah pribadi yang berjalan bersama dengan saudara. Dan apabila Tuhan bersama dengan saudara, siapa yang berani lawan saudara? Tidak ada. Baik, silakan sharing. Dan saya percaya melalui momen ini kita semua akan menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, yang bernama Yesus, itu dahsyat, luar biasa, dan membawa kita alami kemenangan yang gilang gemilang. Yeshua HaMashiach, bless you.